Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dapat melakukan pembelajaran walaupun dengan cara kuliah online seperti ini di tengah bulan Ramadan dan pandemi COVID-19 yang sedang mewabah. Baik, salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Nurizky. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai proposal penelitian yang telah saya buat. Kita langsung saja ke proposal penelitiannya. Untuk judul yang saya ambil adalah analisis dan perancangan desain formulir RM2 kasus kebidanan dan kasus bedah unit rawat inap di Rumah Sakit Umum Duta Mulia Majenang tahun 2021. Untuk NIM saya yaitu P2 06370180008. Untuk latar belakangnya, saya mengambil dari Permenkes nomor 269/Menkes/Per/3/2008 tentang rekam medis dari Huffman tahun 1981 dan Denkes RI tahun 2006. Untuk desain formulirnya terdapat tujuan dan aspek-aspeknya, yaitu dari aspek anatomi, fisik, dan isi. Untuk studi pendahuluannya di RSU Duta Mulia Majenang tanggal 5 sampai dengan 13 Februari tahun 2021. Formulirnya yaitu RM2, kebidanan dan kasus bedah. Untuk hal yang ditelitinya merupakan desain formulir rekam medisnya. Selanjutnya di sini ada tujuan umum, tujuan khusus, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Untuk tujuan umumnya yaitu menganalisis dan merancang desain formulir RM2 kasus kebidanan dan kasus bedah di RSU Duta Mulia Majenang tahun 2021. Untuk tujuan khususnya menganalisis formulir RM2 kasus kebidanan dan kasus bedah melalui 3 aspek, yaitu aspek anatomi, aspek fisik, dan aspek isi. Untuk yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan penggunaan formulir. Dan yang ketiga, merancang ulang formulir edukasi terintegrasi pasien rawat inap. Untuk rumusan masalah yang saya buat yaitu bagaimanakah struktur desain formulir RM2 kasus kebidanan dan kasus bedah di Rumah Sakit Duta Mulia Majenang tahun 2021. Untuk manfaatnya yaitu ada untuk manfaat untuk rumah sakit, manfaat untuk jurusan RNIK itu sendiri, dan manfaat untuk peneliti. Untuk tinjauan pustakanya, saya pertamanya mengambil dari rekam medis, kemudian berkembang ke formulir, ke desain, selanjutnya ke prinsip umum desain formulir, dan yang terakhir pertimbangan khusus merancang formulir. Untuk kerangka teorinya, di sini ada input, proses, dan output. Untuk inputnya, formulir RM2 kasus kebidanan dan kasus bedah. Untuk prosesnya nantinya akan dianalisis formulir RM2 tersebut, dan untuk outputnya nanti perancangan ulang untuk formulir RM2 kasus kebidanan dan kasus bedah. Untuk kerangka konsepnya, di sini ada formulir RM2 kasus kebidanan dan kasus bedah. Analisis desain formulirnya 3 aspek, aspek anatomi, aspek fisik, dan aspek isi. Kemudian keluarannya akan menjadi rancangan desain formulir yang baru, kasus kebidanan dan kasus bedah. Selanjutnya untuk metodologi penelitiannya, di sini ada jenis desain dan penelitian, observasional deskriptif dengan pendekatan retrospektif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang ditemukan baik berupa faktor resiko maupun efek atau hasil dari formulir RM2 kasus kebidanan dan kasus bedah. Untuk tempat dan waktu penelitiannya bertempat di RSU Duta Mulia Majenang bulan April sampai dengan bulan Mei 2021. Populasi dan sampelnya, untuk populasi dalam penelitian ini adalah desain lembar formulir RM2 kasus kebidanan dan kasus bedah, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 2 formulir, yaitu 1 formulir kasus kebidanan dan 1 formulir kasus bedah. Untuk teknik samplingnya yaitu menggunakan non-probability sampling dengan cara non-random sampling atau dipilih secara manual.
identifikasi variabelnya, variabel penelitian merupakan desain formulir RM2 yang digunakan pada dokumen kasus kebidanan dan kasus bedah. Selanjutnya ini merupakan definisi operasional. Di sini ada variabel penelitiannya, ada desain formulir aspek anatomi, aspek fisik, dan aspek isi. Untuk cara pengukurannya, observasi, alat ukurnya dengan menggunakan lembar checklist, dan skala ukurnya menggunakan rasio. Selanjutnya untuk instrumen penelitiannya di sini menggunakan lembar checklist dengan berpedoman kepada standar desain formulir yang telah ada sebagai penunjangnya. Cara pengumpulan datanya dengan cara observasi, dengan cara daftar poin yang terdapat pada formulir kasus kebidanan dan kasus bedah rawat inap. Kajian dokumennya, lembar formulir RN2, kasus kebidanan dan kasus bedah di RSU Duta Mulia Majenang tahun 2021. Untuk teknik pengolahan datanya, di sini ada collecting, editing, coding, data entry, cleaning, dan narration. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis univariat. Hasil dari analisis univariat ini adalah narasi yang menjelaskan tentang kekurangan apa saja yang terdapat pada formulir RN2 kasus kebidanan dan kasus bedah, serta merancang kembali formulir tersebut agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam desain formulir. Selanjutnya, etika penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan izin dari Ketua Jurusan Perangkap dan Informasi Kesehatan. Selanjutnya, izin dari RSU Duta Mulia Majenang berupa izin surat penelitian. Selanjutnya, untuk jalannya penelitian ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir penelitian. Ini merupakan waktu penelitiannya dimulai dari penyusunan proposal sampai nanti sidang hasil penelitian. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap jaga kondisi kita baik-baik sampai nanti perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan suci Ramadan.